episode 8, tempat ngobrol santai, seru dan kadang dikit-dikit curhat. Hari ini kita mau bahas topik yang deket banget sama anak muda, yaitu musik. Yes, kita hari ini mau bahas tentang musik yang tentunya deket banget sama kehidupan kita sebagai anak muda. Saya juga masih muda. Ya, belum 50 tahun. Hampir 50 tahun. Baik. Dari lagu-lagu apa ya Lin ya? Lagu-lagu TikTok sampai lagu-lagu yang sering kali muncul di apa ya, reel ya. Nah, dari musisi internasional sampai musisi lokal yang mulai bersinar, dan itu menegaskan kalau musik itu memang jadi keseharian kita banget. Guest star kita nggak ya Pak? Iya, ada guest star, ada bintang tamu. Ngobrolnya kita nggak berdua aja, tapi rame-rame beraya. Dan bersama kita hari ini sudah ada siapa, Selin? Seja. Wih, tepuk tangan buat Seja. Selamat datang di podcast Ngacak. Seja, apa kabar? Kok lemas banget sih? Baik. Nah, gitu dong, Seja. Baik, puji Tuhan. Kalian hari ini berapa orang yang hadir? Siapa aja boleh dong satu-satu. Ada Vali nih di sini. Vali, Vokalisnya Seja. waduh, vokalisnya Seja. Oke. Terus? Ada Eka di sini sebagai tukang kabelnya Seja. Tukang kabel. Sebagai drummer. Ya. Ya, ada Jere, saya basis Seja. Basis Seja. Sebenarnya Seja itu ada berapa orang sih personilnya? Kita Ntar Pak, saya ngitung dulu Pak. 1, 2, 3, 6 sih ya. Berenam sih harusnya. yang Berenam. aktif. Ya, aktif berenam. Ya, Oke, tapi yang bisa hadir sekarang bertiga aja ya. betul. Oke deh, baik Selin. Kayaknya sebelum mulai pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, aku sebenarnya kepo nih. Kenapa dinamain Seja? Biasanya kan ada artinya. Jadi aku mau tahu kenapa dinamain Seja. Kenapa nggak nama yang lain gitu? Atau sejarahnya barangkali Ya, ya betul. bisa terbentuk Seja atau Seja sih. Nah itu juga barangkali perlu dijelasin, orang ngomongnya Seja apa Seja gitu ya, karena ada juga di dalam Kidung Kabungahan itu Seja Muji begitu ya. Apakah itu begitu ya? Nah, ada kaitannya. Silakan teman-teman. Siapa? Boleh siapa aja. Ada Eka yang jelasin ya. Gimana ya? Kalau disebutin sejarah pembentukan nama gitu panjang sih Pak sejarahnya. Cuman dari nama Seja sendiri yang berarti berniat gitu, untuk melakukan. Kalau untuk inspirasi sendiri kita dari lagu ini ya. Deng 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 deng. Oh, oke. Emang ada kata-kata Sejanya di situ? Ada Seja Bakti. Seja Bakti, artinya Seja itu berniat ingin. Oke. Jadi dari situ ya. Terbentuknya kapan? Wah, kita kapan ya, band baru sih kita band. Juli ya. Ya, kita digagasnya tuh Juli tahun 2024. Oke. Dari lagu Abdi Mual Mundur, terus Juli 2024. Apalagi nih? Personilnya apakah dari awal sudah berenam atau baru 2 orang? Gimana tuh? Jadi deh, jelasin deh. Panjang. Awalnya ada Mas Evo juga Pak. Evo, saya, Vali, lalu satu vokalis lagi nggak bisa datang itu Mary. Awalnya kita main lah, masih akustikan kurang lebih 1 bulan. Lalu kebetulan Mas Dika itu pulang dari Jogja, lalu bantu kita untuk lebih grow up mungkin ya, banyak ngajarin dan lain segala macamnya. Akhirnya kita mulai ngambil gitar elektrik bareng sama Mas Dika, lalu main kurang lebih sampai akhir tahun. Terjadi penggantian pemain lagi.
Sekarang mulai awalnya berarti totalnya itu pemain musik semuanya dari GKP. Oke. Semuanya dari gereja lah kurang lebih. Ya. Akhirnya di awal tahun 2025 karena satu dan lain hal, kesibukan juga, akhirnya kita memutuskan untuk edisional dari pemain yang lain gitu. Oke. Main di mana nih maksudnya? Main musik di luar atau main musik di gereja? Karena mungkin kebanyakan anak gereja. Mainnya maksudnya sebelum itu main di luar di kafe atau di mana gitu? Ya, dari awal sudah begitu? Enggak, justru kita kenalnya bisa terjadi gagasan saja ini karena kita erat di gereja sebetulnya. Di gereja dulu, lalu sama-sama suka nongkrong mungkin ya, suka nongkrong di garasi biasa. Jadi sering mainnya di garasi ya? Di garasi kita nongkrong, lalu mungkin di jam-jam yang mulai obrolannya agak serius gitu Ya, agak berat ya. Agak berat. Oh, terima kasih juga buat Mas Tommy sebetulnya. Oke. Jadi sebetulnya penggagas pertama Seja itu Bang Tommy. Jadi dia mungkin sebagai kakak-kakak yang di garasi juga nongkrong bareng kita, ngelihat adik-adiknya kayak kalian tuh bisa main musik kata dia. Kenapa kalian cuma berani kandang aja, berani main di kandang? Coba kalian explore lah. Akhirnya ngobrol sana sini, digagas kayak gimana baiknya berproses, akhirnya jadi Seja sekarang. Gitu. Oke. Oke, perjalanannya sangat panjang ya Iya. ternyata dari 2024 dong. Iya. Panjang dong, udah hampir setahun. Hampir kan? setahun. Kenapa bisa dibilang panjang? Karena jam terbangnya sekarang udah banyak. Aku lihat di Instagram juga manggungnya udah nggak di 1-2 tempat, tapi udah di 5, 6, udah banyak banget lah gitu. Nah, berhubung jam terbang teman-teman Seja ini banyak, aku mau tanya nih, menurut kalian genre musik apa sih yang lagi ngetren banget di kalangan anak muda sekarang? Yang muda nih jawab. Ya, gue paling tua nih. Genre musik mungkin apa ya? Sekarang mungkin masih pop aja kali ya, sama musik tidak di TikTok gitu ya. Karena udah di zaman kali ya, jadi mungkin EDM mungkin sekarang lagi naik-naiknya lagi. Oke. Pop yang dibikin EDM kali ya. Ya seperti lagu itu ya. Garam-garam teh. Garam dan Garam dan madu, ya itu dia. Kalau sekarang ada statue. Iya, stay cuek ya. Betul ya? Nah, Iya, ya. Pak. Oke. Oke, ini banyak banget nih pertanyaannya. Jadi sabar, tenang, diam di sini dulu. Kira-kira nih dari Bapak sendiri ada nggak pertanyaan buat teman-teman di sini? Teman-teman Seja ini banyaknya bawain genre apa? Yang sering kali kan tadi manggungnya udah banyak nih. Seringnya apa? Top 40 atau koplo barangkali. Ya salah yang tadi sudah jelas ya, barangkali itu sudah jadi masuk playlistnya ya. Musik-musik zaman sekarang yang TikTokers itu pasti masuk. Nah, kebanyakan kalian membawakan genre musik apa? Untuk genre sendiri apa ya? Kita sebenarnya labelnya tuh top 40. Tapi top 40 dengan cara karakter Seja sendiri gitu, Pak. Jadi kayak apa ya? Aransemennya ya. Kayak lagu Bernadia 1 bulan jadi intronya rock atau menjurus ke metal gitu. Oke, jadi Seja ini sebenarnya nafasnya rock ya. Ya, bisa dibilang. Rock itu ada beberapa sejarah loh, ada beberapa fase ya. Rock yang mana? 60, 70, 80, 90. Wah, jadi mundur jauh ya. Ya boleh lah ya disebutin yang kalian terpengaruh banyaknya gitu, rock tahun berapa? Wah, kalau ngambil influence dari tahun berapa juga banyak sih Pak sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini kita ngambil dari tahun 2000-an paling rock. Tahun 2000-an. Dekatnya. Berarti yang grup band yang 2000-an apa ya? Yang sangat mempengaruhi kalian? Linkin Park barangkali?
Ya itu pengaruhnya ke drumnya itu. Ya Linkin Park. Kalau lokalnya Dewa kali ya. Dewa lokalnya bisa. ya. Oh, Dewa itu memang segala zaman ya, segala generasi itu. Dewa. Oke, jadi lebih ke warna itu ya, di aransemen ulang. Memang TikTok itu kayak radio zaman sekarang ya sebenarnya. Jadi kayak semacam lagu yang viral pasti jadi playlist. Ya, pasti jadi playlist. Nah, kenapa sih menurut kalian nih bicara soal anak-anak muda zaman sekarang yang membuat TikTok sebagai salah satu referensinya? Kenapa sih cepat nyebar musik-musik yang seperti itu? Walaupun ya kalau untuk generasi saya sih agak kurang nyaman di telinga ya. Kalau yang EDM gitu mungkin karena usia juga. Tapi kalau buat generasi sekarang, anak saya misalnya memang suka dengan musik-musik itu. Kenapa sih lebih gampang nyebar ya? Lebih gampang disukain orang gitu menurut kalian? Jujur kita juga nggak ini sih Pak, kurang suka sebenarnya sama lagu-lagu yang seperti itu. Maksudnya secara lirik mungkin dibilang cheesy aja ya. Terus isi listening gampang diingat, tapi secara musikalnya kita kurang suka gitu karena kita juga bukan grow up di musik-musik yang EDM sebetulnya gitu. Ya. Kita lebih suka mungkin ya tadi yang bisa dibilang Dewa 19, Linkin Park, terus Bruno Mars, Daniel Caesar. Mungkin yang bisa dibilang musiknya lebih bisa dipikirin. Oh, lebih bisa bikin orang mikir. Iya gitu ya. gitu. Kayak bisa ke situ Ya. chordnya gitu kan. Bisa ke situ. Tapi mau nggak mau kan tetap harus ngikutin selera pasar ya. Apalagi banyak manggung di tempat-tempat, di kafe-kafe kan pasti ada request misalnya tiba-tiba tolong bawain lagu Garam dan Madu tadi dong dengan versi ini misalnya versi klasik. Wah. Itu Bang Ucok kayaknya itu jazz ya, Garam dan Madu. Bang Ucok pokoknya selalu disebut di setiap episode ngacak ini. Asik. Sponsor ya. Sponsor. Nah, ngomong-ngomongin tentang lagu, ada nggak sih dari kalian lagu yang benar-benar nggambarin kalian banget lah, kalian banget tuh apa gitu? Yang paling stres dulu deh, sok. Karena memang lagu tuh ada kaitannya dengan kehidupan pribadi biasanya. Ya, pasti relate ya Pak. Ya pasti relate. Kalau aku sih dari lagunya Daniel Caesar kali ya, yang Get You. Get You. Get You. Gitu. Saya mah udah asing yang kayak gitu. Kenapa tuh? Kenapa bisa? Coba nyanyiin dong liriknya. Nah, kan vokalis nih ya. Kan vokalis ya. Vokalis ya. Sedikit aja. Sairnya yang kena banget deh. Lagi nggak pede lagi. Gak apa-apa. Coba Li. Pokoknya liriknya gimana sih? Liriknya? Nggak tahu. Pokoknya intinya tentang mendapatkan seseorang, tapi bukan seseorang doang sih, misalnya kayak mimpi juga gitu, mengejar mimpi. Pokoknya intinya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Teman-teman boleh dengerin aja di platformnya ya. Yoi. Tapi boleh lah dinyanyiin sedikit, udah dibuka itu sair sedikit aja Li. Ya. Kalau Part yang kenanya gitu. Part yang kena ya. Who would have thought I'd get you? Oh yeah, so baby. Who would have thought I'd get you? Itulah. Daniel Caesar. Oke, coba di sebelahnya kira-kira apa nih lagu yang menggambarkan kehidupan pribadi. iya. Aduh, apa ya? Mungkin agak beda dari teman-teman saya di kiri kanan saya sih. Kebetulan lagi sering dengerin Linkin Park sih, dari judulnya Emptiness Machine. Kenapa harus lagu itu? Apa ya? Relate-nya sih dengan perjalanan hidup sih yang dulu apa kehilangan jati diri dan lain-lain. Nyanyiin Mas. Aduh. Bener nih. Boleh lah. Drumnya coba. Drumnya aja lah gimana. Drumnya ini ya manual. Apa ya? Sepenggal aja mungkin.
let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Asik. Bisa nyanyi juga ya ternyata. Bisa, drummer jangan salah. Dipendam aja gitu. Di sebelahnya Mas Jere gimana? Lagu ini dengerinnya udah lumayan lama sih, cuman kalau didengar ulang pasti selalu relate. Dari Naif, judulnya Berubah. Nah, Itu itu sih. berubah. Pasti berubah, tapi entah kapan kita nggak tahu ya kan. Nyanyiin. supaya adil, Biar supaya adil. adil ya. Bagus sih suara basisnya. Aku pasti akan berubah seiring waktu. Oh sabarlah sayang, aku pasti akan berubah. Oh ya, saya tahu Ya, kalau itu kan. lagi ini ya. Naif Namun mesti. kapankah itu kau katakan tahu? Itu sih. Tahu ya. Nggak ada yang tahu, tapi pasti berubah. Unexpected banget itu lagu. Nah, aku mau nanya, kalau Bapak ada nggak? Yang relate. Iya, yang relate. Oh, lagu Kidung Jemaat kalau saya. Nggak apa-apa. Sayur kubis jatuh harga. Relate sama kehidupan sekarang. Soalnya harga lagi pada mahal. Dolar naik terus. Ekonomi lagi begini. Lagi begini, jadi sayur kubis jatuh harga. Jangan dinyanyikan. Bang Ucok bisa ituin pianonya nggak, Bang? Kayaknya Bang Ucok lagi serius deh dari Lagi tadi. serius dia. Selin apa Selin? Aduh, kalau aku dari siapa ya? Kayaknya ada satu, ya saya satu lagu yang nemenin aku selama akhir-akhir ini dari skripsian sih. Itu lagunya dari Yura. Yura Yunita. Iya, Yura Yunita. Dia banyak banget sih, hampir semua lagunya dia relate. Yang paling relate dan sering aku dengerin tuh Tenang. Tenang, tenang yang tak kunjung datang. Gitu. Nah, kalau dijadiin lebih lanjut, dengerin aja langsung di kuartal. Sip. Oke, next. Apa ya? Apa nih? Ya, Kalau banyak lagi banget. ini ya, kalau lagi tadi kan ngegambarin kehidupan secara umum ya, tapi kalau misalnya secara khusus nih, secara khusus misalnya pas lagi down, pas lagi sedih, pas lagi happy udah jelas lah ya. Tapi kalau lagi down, lagi stres, lagi butuh semangat, kira-kira kalian ya, secara overall dengerin lagu apa? Yang kayak apa? Rohani sih kayaknya. Lagu rohani. Udah paling benar sih. Udah paling benar. bener itu ya. Sambil menangis di kamar mandi ya. Nah, ngomongin lagu rohani. Ngomongin lagu rohani berarti yang sekarang ini, yang zaman sekarang nih menurut Sejak ya, lebih ke arah mana musik rohani zaman sekarang? Makin modern ya, makin ya pokoknya makin berwarna. Nah, kira-kira menurut pandangan kalian nih sebagai anak-anak gereja juga, nah kira-kira musik rohani zaman sekarang itu seperti apa? Lebih ada penggabungan unsur alat musik elektronik sih kalau sekarang akhir-akhir ini. Synthesizer udah pasti itu udah ada, terus dari perkusi aja itu ada beda gitu feelnya. Jadi feelnya apa ya, nyentuh modernisasi sedikit lagi, tapi ya masih ada unsur klasiknya lagu rohani. Dan lebih pop ya. Gospel. Gospel. Menjurusnya gospel. Karena memang generasi sekarang kan lebih ekspresif ya. Lebih ekspresif dalam soal spiritual journey mereka. Jadi sebenarnya musik rohani juga bisa jadi tadi ya pengalaman personal, kemudian bisa jadi jembatan untuk kita bisa menceritakan pengalaman pribadi kita kepada Tuhan. Ya. Sebutin satu lagu rohani yang lagi kalian sukai. Kalau lagi down ya, Yang relate. yang relate banget. Tadi saya udah ya kasih ya, udah saya terhubung. Oke, ini masih suasana Paskah ya. Ingat yang kemarin Ya. terhubung. Jadi dulu lah. Saya lupa judulnya tapi yang siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, biji matamu itu. Jadi ya. biji matamu. Jadi biji Ya, itu. matamu. Itu lagu-lagu lama loh itu dia. Justru Memang. nggak tahu ya Lebih menurut senang. Bapak nih ya. Kalau menurut saya tuh lagu-lagu dulu apa ya? Spiritnya beda gitu. Dibanding mungkin lagu
musiknya lebih enak yang sekarang. Tapi kayak Syairnya. entah syairnya, kayak pendalaman lagunya, mungkin mereka ngambil dari firman Tuhan baru dituliskan dulu. Saya nggak tahu, tapi menurut saya lagu-lagu dulu tuh lebih kena sih. Maksudnya Yang di tengah, ayo berbicara. Kalau boleh jujur sih jarang dengan lagu rohani sih. Kalau yang modern, cuman ada apa ya? Paling lagu rohani ngulang-ngulangnya satu lagu aja sih. Kalau aku pribadi, ya Tuhan adalah gembala, akan kekurangan. Mazmur 23 ya. Waduh. Iya, Pi. Ini anak muda tapi seleranya ya oldies historis ya, ada historis. Karena memang betul yang Jerry omongin tadi. Lagu-lagu dulu ya, boleh dibilang begitu, adalah lagu-lagu yang punya perjalanan spiritual dari penulisnya. Apalagi lagu-lagu KJ ya. Itu himne-himne yang ditulis abad ke-16 17. Dan penulisnya itu punya spiritual journey yang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kenapa bisa sampai nyiptain lagu tadi misalnya Tuhan adalah gembalaku atau ya Tuhan tiap jam dan seterusnya, itu karena punya spiritual journey. Oke, apalagi Alin ya, nanya apa lagi sama Jadi mereka? aku penasaran nih. Tadi kan teman-teman udah ngasih tahu nih, nih Bapak sebagai mungkin yang lain lihat Bapak sebagai pendeta. Ada nggak sih lagu juga yang relate untuk Bapak sebagai seorang pendeta yang harus ya melayani di sini gitu? Ada. Tadi udah ya sayur kubis jatuh harga udah. Iya. Kira-kira ada lagi nggak gitu? Ya, Iya, iya. sekarang gitu. Kalau saya suka lagu Kidung PKJ apa PKJ itu lupa saya. Yang seindah siang di sinar itu lagu. Ya, itu lagu favorit saya. Cara Tuhan mengasihiku. Jadi siang, malam Tuhan mengasihi kita. Gitu. Lin. Ya, Selin dong gantian. Selin nih. Aku Lagu rohani. Kayaknya banyak ya. Ada 2 lagu sebetulnya. Yang satu mengampuni dan satu lagi sujud di altarnya. Mengampuni yang mana? Mengampuni, Bukan mengampuni. Salah kita, Pak. Lebih Salah kita, Pak. Bukan itu. kayak tua banget Kalau saya nggak jadi. salah Maria Sandi yang nyanyi ya. tua banget. Ampuni, bener nggak sih? Ampuni. Bila kami. Oh ya, saya pernah dengar itu. Iya itu. Malah nggak tahu. Dan sujud di altarnya. Oke. Sujud di altar. Oke, ini ada mana tadi ada games buat sini. Tadi kan udah ngebahas lagu Ya. pop, terus bahas lagu rohani. Aku di sini punya games playlist challenge. Jadi teman-teman harus menjawab dengan cepat tanpa apa ya. Jadi Tidak boleh berpikir ya. dulu. Jadi pas aku bilang pertanyaannya apa, bergantian kasih tahu jawabannya. Oke? Ini ada 1 2 3 4. Ya, 4. Berapa lagu? Ini 4 lagu ya? 4. Yang pertama. Lagu wajib pas bangun pagi. Mending ditunjuk siapa yang jawab duluan. Bergantian aja. Oh, Ada dari Vali. Iya. Selamat pagi. Iya. Ran. Asik. Selamat pagi. Oke, sebelahnya. Apa tadi, sorry, pertanyaan. Bisaan. Pikir tuh wajib pas bangun pagi. Wajib bangun pagi, saya adalah Bring Me The Horizon, Follow You. Oke, next. Killing in the name. Rage Against the Machine. Iya. Mantap tuh. Biar semangat. Oke, yang kedua, lagu buat nemenin galau. Ayo, apa? Madu dan racun Roma Irama. Seleranya ini ya. Makanya Vali begitu. Pas lagi galau, Bring Me The Horizon feat Ingrid Bad Life. Akhir cerita cinta Glenn Fredly. Yang ketiga, lagu buat ngerjain tugas atau kerja. Gantian lah. Daniel Caesar Bless. Lagu playlist jazznya Papa. Apa tuh? Kan nggak tahu ya. Gak tahu nama bandnya, bet. Oke,
papahnya Eka boleh komen ya nanti playlistnya apa. Aku Beatles sih kayaknya, lagu-lagu Beatles. Satu lagi deh dari bapak, apa kira-kira pertanyaannya? Lagu pas lagi happy. Hafalin dulu kan. Aduh, aku jarang happy lagi. Edgy banget. Kalau happy apa ya? Bruno Mars happy. Bruno Mars. Itu dong, Pharrell Williams. Oh iya, Pharrell Williams. Tadi Madu dan Racun juga, tapi bukan Rhoma Irama deh. Malah jadi overthinking gitu vokalis. Kalau lagi happy Bruno Mars sih kayaknya. Di ya gitulah Treasure kali. Kalau aku Avenged Sevenfold. Duh, lupa judulnya tapi Strength of the World. Semua lagu di playlist lagi. Albumnya Silk Sonic sih. Kalau lagi happy. Lagu pas lagi ini apa? Guilty pleasure. Gak bisa bahasa Inggris. Kita enak dengarnya, tapi ada rasa. Ada rasa bersalah ya. Ini lagu-lagunya ST12 Kawali gitu. Enak dengernya tapi kok kayak malu sendiri. Tapi bagus banget lagunya. Apa ya? Aduh, nggak pernah ngerasain itu sih, enjoy aja sih kalau aku. Ya sama lagi. Paling doang ya. Hafalin doang. Saya diserang lagi. Saya diserang. Oke, buat teman-teman Baraya juga boleh komen ya, Lin ya. Boleh. Mungkin ada tadi lagu yang menggambarkan spiritual journey-nya, kehidupan pribadi kita, lagu yang disukai apa. Siapa tahu nanti mau dinyanyiin sama Seja ya. Boleh. Suatu saat ya. Komen terbanyak Pak. Komen terbanyak kita bikinin ininya ya, covernya ya. Bareng Bapak kan. Saya nanti Collab lah kan. suaranya nggak masuk. Karena saya sukanya Alter Bridge saya. Alter Bridge ya. Alter Beats. Kasih itu saya juga. Cocok sama Eka saya. Sama Mas Eka sih itu. Ngomong-ngomongin cover, tadi jingle kita juga Oh iya, dibuatnya betul. oleh Seja. Terima kasih Terima teman-teman kasih. Tepuk Seja. tangan dong buat Seja. Jadi cover ini akan kita pakai terus selama podcast ngacak berjalan ya, diproduksi sama MIK GKP Kebonjati 108. Jadi jingle ini akan membuka dan menutup. Kita akan akrab sekali dengan musiknya Seja, terutama dengan vokalisnya Vali ya. Asik. Akan jadi ini banget apa ikoniknya podcast ngacak. Oke. Oh iya, aku ingat juga waktu kita flashback sedikit, waktu di Makrab Pemuda sebelum terbentuk Seja itu mereka pernah bikin lagu untuk pemuda judulnya Stay With Me. Iya kan? Betul kan? Stay With Me. Iya, betul. Nggak jadi-jadi ya. Berarti itu harus dijadiin juga. Boleh itu nggak spill ininya, liriknya? Stay with me di setiap cerita. Lupa. Iya. Lagu rohani atau lagu Rohani. Iya, lagu rohani? itu tercipta karena setelah Makrab Pemuda. Mungkin itu bakal diberesin ya. Tapi kita akan spill juga lagi on project lagu, mungkin bisa buat di YouTube ya. Jadi kontennya ngacak. Kita juga lagi bikin apa ya sebetulnya? Single rohani mungkin. Single lagu rohani. Ya bagus itu, keren banget tuh kayak gitu. Kemarin pengennya dikejarnya buat hari ini, tapi aduh nggak kuat. Ya, Tidak terkejar. Dikejar sama itu juga ya, jingle juga ya. Betul. Nah ini ngomong ke soal tadi musik rohani ya. Kalian sudah mulai menciptakan itu, dan bagaimana musik rohani itu bisa menjangkau lewat platform-platform yang ada seperti TikTok tadi, Spotify, kemudian bisa YouTube juga. Kita punya YouTube. Nah, menurut teman-teman Seja nih, bagaimana sih seharusnya anak-anak muda sekarang ya dalam pelayanan musik yang sudah mulai mengarah ke digital? Kan ke depan kita dunianya sudah sangat digitalized. Kira-kira kreativitas anak muda ini harus bagaimana, kesannya, apa pesannya, arahnya, harapannya juga boleh, silakan. Lebih ngikutin pasar aja sih. Pasar musik Indonesia seperti apa. Kalau memang fokusnya kita ke lagu rohani, mungkin lagu rohaninya aransemennya dibikin ke pasar Indonesia gitu. Yang menjangkau umum bisa, segmen tertentu bisa. Kalau dari aku itu sih. Jadi Ya.
Kalau aku jangan terlambat belajar apa ya. Kalau dulu mungkin gak semua orang punya kemampuan untuk membuat sebuah karya atau musik gitu, karena biayanya mahal, rekaman tidak mudah. Tapi sekarang semuanya udah tersedia gitu. Gak punya gitar kita punya plugin, gak punya drum punya plugin. Jadi yang penting kitanya mau apa ya, mau ngulik aja sebetulnya. Kreatif ya. Kreatif gitu, dan berani coba, karena gak akan mungkin langsung bagus gitu hasil karyanya. Tapi dari hasil karya yang satu akan ada hasil karya yang kedua yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu sih Pak, kurang lebih. Ya. Harus berkarya aja sih, karena kita nggak ada yang tahu yang naik yang mana misalnya. Jadi terus berkarya aja, terus asa. Dan jangan kehilangan identitas juga ya. Betul. Ciri khas kalian sebagai anak muda Kristen dan mau menjangkau banyak jiwa dengan musik kalian. Karena lagu-lagu rohani yang easy listening itu juga suka dinyanyikan loh oleh teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Karena enak didengar. Saya juga suka dengerin Maher Zain ya. Marzi. Ya, saya senang lagu-lagu rohani saudara-saudara kita karena dari soundnya, dari kata-katanya juga relate lah dengan kehidupan kita sekarang. Ya nggak, Lin? Betul. Aku juga pernah lihat di TikTok ada yang lagi manggung dia nyelip-nyelipin lagu rohani gitu. Dan sering juga sama mereka terjadi biasanya. Ya intronya kadang kita pakai lagu rohani sebenarnya. Kebanyakan dinamik karena itu ya, karena kita mungkin kebiasaan pelayanan, jadi flow lagu yang kita bawain pas manggung pun juga lebih ke worship gitu, jadi Cara main. Tapi nggak sampai ada yang angkat tangan. enggak ya. Altar call. Berkelepasan pernah. Sebelum kita menyudahi podcast ini, tadi udah banyak banget ngobrol. Seru banget ya. Ya banyak hal. Aku pengen tanya nih sebelum kita akhiri, apa sih harapan teman-teman untuk sejak kedepannya dan untuk anak-anak muda juga kedepannya gitu tentang musik ini, entah itu musik ya pop atau musik gereja. Untuk sejak dulu barangkali Ya, ya. buat sejak dulu. Harapannya. Ini udah mau setahun ya. Harapan buat sejak jangan patah semangat sih. Perjuangannya masih panjang banget. Terus jangan pernah berhenti untuk explore kemampuan diri sendiri gitu, karena kemajuan kita ya balik lagi ke diri masing-masing meskipun kita sebuah band. Sama jangan pernah takut karena kita selalu kuat gitu di dalam Tuhan sih. Kita nggak cuman kayak orang-orang yang sekedar manggung pulang, tapi ya selama ini juga kan kita menjatuhkan semua harapan kita dalam doa. Jadi jangan pernah takut sih. Iya. Santai. Keren. Tapi jangan jadi sedih dong. Jadi melo. Jadi melo. Gitu. Oke, Eka. Apa ya? Jangan berhenti untuk mengejar matahari lah. Asik. Selasa Itu lagunya Ari Lasso ya. Kejar matahari. Suka dibawain sama kita soalnya. Sama satu lagi tuh yang ada matahari ya. Aryo Wahab, lagu Aryo Wahab yang dulu sekarang di cover sama siapa tuh? Bukan matahari, nah itu. Ada sih, tahu ya? Tahu. Nah, oke, lanjut dulu. Sak bapak kali. Saja semakin bisa sukses lah ya, dan bisa lebih didengar sama banyak orang misalnya. Apalagi nanti kita mau bikin single nih, jadi ditunggu aja buat teman-teman semua bisa langsung didengerin di platformnya kalian punya. Dan untuk anak-anak muda mungkin yang bermusik juga, semangat terus, jangan patah semangat, karena ketika kita konsisten akan perihnya gitu, pasti akan ada hasilnya gitu. Amin. Jadi yang lain gimana? Apa sudah terwakilkan? Pemuda. Iya. Buat anak-anak muda. Karena aku lihat juga di atas tuh kadang mereka tuh banyak potensinya gitu, bisa main musik. Ternyata dia tuh bisa WL juga, dia bisa nyanyi, tapi ya itu malu gitu. Aku gak pede gitu. Nah, kira-kira gimana
aku deh. teman-teman gitu, biar mereka semangat lagi. Berarti ini khususnya untuk pemuda gereja mungkin ya. Kalau aku sih bersyukurnya ada abang-abang di gereja tuh yang ngeliat sih sebetulnya. Mungkin harus ada orang-orang yang kayak Bang Tommy, kayak Aadit gitu, kayak Bang Tony yang ketika kita nongkrong tuh ada dan memperhatikan gitu. Mereka tuh sebenarnya sedikit-sedikit tuh, oh mereka udah sampai sini. Tapi mereka nggak ngomong aja, terus juga seringkali support. Nah mungkin kalau harapan aku sih ada orang-orang yang kayak gitu pertama di pemuda yang merhatiin dan kasih dorongan. Lalu mungkin buat pemudanya jangan jangan takut untuk mendobrak sesuatu. Kasarnya belum tentu sesuatu yang kamu dobrak menurut orang lain salah tuh sebetulnya salah gitu. Bisa jadi kamu mendobrak sesuatu tapi itu teh betul, tapi orang lainnya nggak suka aja. Bisa jadi membawa sesuatu yang besar gitu. Jadi lakuin aja sih menurut aku. Ekspresikan. Semangat Gitu. itu. Oke, ada lagi kah? Apa ya? Kalau soal malu itu kan masuknya insecure mungkin ya. Apa sih yang harus di-insecurein buat tampilin talenta? Gempur, Oh, grogi Apa ya? kalau di depan. aman aja. Coba aja dulu lah, ntar ketagihan pasti. Coba aja dulu. Iya. Oke. Stay tune. Jalan aja dulu ya. Jalan aja dulu. Iya. Kita juga malu-maluin kok awalnya. Awalnya malu-maluin kok gitu. Tapi lama-lama lalu jadi bisa. Semoga semakin karir sejak semakin profesional ya, Selin ya. Amin, thank you. Semakin yang nomor satunya semakin diberkati Tuhan. Betul. Semakin bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa dengan musik-musik yang kalian bawakan. Menjadi garam dan terang juga. Ya, jangan Iya. madu ya. Jangan. Nggak usah garam dan madu, garam dan terang. Iya, betul sekali. Amin. Seru banget kita hari ini ngobrolin musik bareng sama Seja. Makasih sekali lagi ya Banyak saja. Thank you juga Udah ngacak sharing. Terima kasih podcast banyak. ngacak. sama kita dan rekomendasi lagu-lagu tadi yang udah disebutin pastinya banyak yang relate para baraya muda ya, dan buat baraya yang ngedengerin kita jangan lupa diapain, Jangan lupa untuk follow, Di subscribe subscribe. juga. di share juga ya. Di share, jangan lupa komen kira-kira kedepannya kita podcast apa gitu. Siapa tahu Ada ide. gitu. Oke deh. Terima kasih sekali lagi teman-teman Mik juga sudah nemenin kita, Kang Adit, Bang Ucok dan Abah. Terima kasih Terima kasih di episode 8 ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan Dan- ingat, hidup lebih berwarna kalau ada musik di dalamnya. Yes. Sampai jumpa lagi. Yuk. Terima kasih. Thank you. God bless. Satu, dua, dan lima, 3, 6, dan 7 akan masuk